Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arsek Prasetya Official. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana bikin strategi mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum. Ya, tutorial ini dibikin merupakan kelanjutan dari tutorial yang pertama. Bagaimana kita sudah belajar apa itu kegunaan media lagu untuk pembelajaran sampai dengan cara pembuatan lirik dan sebagainya. Nah, di video yang kedua ini kita akan belajar bagaimana untuk mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum. Mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum. Ya, pertama, adanya penyesuaian dengan mata pelajaran. Contoh, jika itu adalah bahasa dan sastra, kita bisa menggunakan analisis lirik, yaitu gunakan lirik lagu sebagai teks untuk menganalisis sastra, memahami penggunaan bahasa, metafora, dan tema. Juga untuk kalau bahasa dan sastra juga bisa digunakan untuk penulisan kreatif, ya. Ajak siswa menulis lirik lagu mereka sendiri berdasarkan tema yang dipelajari. Terus bagaimana dengan pelajaran sejarah? Untuk pelajaran sejarah, kita bisa bikin namanya lagu sejarah. Gunakan lagu-lagu yang menggambarkan peristiwa sejarah penting atau era tertentu untuk membantu siswa memahami konteks dan emosi pada saat itu. Juga bisa lagu ini digunakan sebagai diskusi konteks, ya. Diskusikan latar belakang sejarah dari lagu tersebut dan bagaimana mereka mencerminkan kondisi sosial dan politik. Itu adalah penyesuaian dengan mata pelajaran, ya, bahasa dan sastra serta mapel sejarah. Terus dengan mapel yang lainnya bagaimana? Ya, untuk pelajaran sains kita bisa bikin namanya lagu edukasi. Gunakan lagu-lagu yang mengajarkan konsep-konsep sains seperti tabel periodik, proses biologi, atau hukum fisika. Jadi gunakan media lagu itu untuk sarana menghafal dan memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka bisa lebih kreatif, ya, lebih mudah untuk memahami hafalan yang begitu banyak, ya. Seperti juga sains ini bisa juga untuk proyek kreatif, ya. Minta siswa membantu membuat sebuah lagu yang menjelaskan konsep sains tertentu untuk memfasilitasi pemahaman mereka. Nah, terus bagaimana dengan pelajaran matematika, Pak? Untuk pelajaran matematika bisa untuk lagu menghafal, ya. Lagu penghafalan, ya. Jadi gunakan lagu untuk membantu siswa menghafal rumus, tabel perkalian, atau konsep matematika lainnya. Juga bisa di pelajaran matematika ini untuk ritme dan pola, ya. Jelaskan konsep matematika yang berkaitan dengan ritme dan pola dalam musik. Nah, itu Bapak Ibu. Terus selain untuk mata pelajaran, lagu ini dalam kurikulum bisa digunakan sebagai aktivitas kelas pembelajaran interaktif, ya. Jadi misalkan contoh, ya, karaoke pendidikan. Buat sesi karaoke di kelas dengan lagu-lagu yang relevan dengan materi pelajaran. Juga bisa diskusi grup. Setelah mendengarkan lagu, adakan diskusi kelompok untuk membahas makna lirik dan kaitannya dengan pelajaran, ya. Apakah ada lagi? Ada, ya, seperti kegiatan proyek. Siswa bisa penulisan lagu, ya. Jadi buat proyek di mana siswa menulis dan menyanyikan lagu tentang topik yang sedang dipelajari. Juga bisa kegiatan proyek ini berbentuk video musik, ya. Ajak siswa membuat video musik yang menggambarkan konsep atau cerita dari pelajaran. Nah, berkaitan dengan sumber daya dan teknologi, apa saja nih? Ya, jadi untuk mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum, kita juga harus tahu Bapak Ibu yang namanya sumber daya teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk membuat lagu. Seperti platform digital contohnya, ya. Ada namanya YouTube dan Spotify. Itu gunakan platform seperti YouTube dan Spotify itu untuk mencari dan memutar lagu yang relevan dengan kurikulum atau materi yang Bapak Ibu ajarkan. Juga bisa aplikasi pembelajaran, memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang menggunakan musik untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu.
Silakan integrasikan dengan media lain Bapak Ibu ya. Seperti multimedia presentasi ya. Gabungkan lagu dengan presentasi multimedia untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Atau juga bisa pakai lembar kerja berbasis lagu. Nah, kalau di LKPD ya, yang di diklat-diklat Samsul yang terdahulu, itu ada yang namanya bikin LKPD siswa menebak judul lagu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Lembar kerja itu berbasis lagu. Buat lembar kerja yang berisi pertanyaan dan aktivitas berdasarkan lirik lagu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak ya Bapak Ibu cara-cara untuk mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum. Nah, terus untuk evaluasi dan penilaian seperti apa ya? Nah, untuk evaluasi dan penilaian itu kita bisa bikin kuis, Bapak Ibu. Bisa bikin kuis atau tes ya. Misalkan contohnya kuis lirik. Ya, silakan buat kuis berdasarkan lirik lagu untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Terus juga ada misalkan bikin tugas mendengarkan. Nah, berikan tugas di mana siswa harus mendengarkan lagu dan menjawab pertanyaan terkait dengan lagu tersebut. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk evaluasi juga bisa seperti penilaian proyek ya, penilaian kreatif ya. Contohnya berikan nilai pada proyek-proyek kreatif seperti penulisan lirik atau pembuatan video musik. Juga bisa penilaian proyek ini untuk lagu ya, itu bisa presentasi. Contohnya ajak siswa mempresentasikan hasil proyek lagu mereka di depan kelas seperti itu. Selain untuk evaluasi juga bisa mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum itu pengembangan sosial dan emosional Bapak Ibu. Jadi lagu itu bisa untuk kegiatan kebersamaan. Contoh nyanyi bersama ya. Gunakan lagu itu sebagai kegiatan pembuka atau penutup kelas untuk membangun kebersamaan dan semangat. Ya, sering ya kita itu sebelum memulai pembelajaran nyanyi dulu ya. Itu untuk kegiatan kebersamaan. Juga untuk bisa memotivasi. Ya, putar lagu-lagu motivasi untuk meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Jadi ini Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara memasukkan lagu ke dalam kurikulum ya. Jadi untuk evaluasi seperti apa, untuk pengembangan sosial emosional seperti apa. Nah, dengan strategi-strategi ini lagu dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam kurikulum. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar materi bagaimana cara atau strategi kita untuk menggunakan lagu sebagai media pembelajaran. Selain itu untuk mengisi kurikulum ya. Jadi misalkan dalam RPP diisi apa ya. Jadi dalam proses pembelajaran, dalam proses evaluasi, lagu juga bisa ya seperti itu dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Nah, sekarang ayo kita coba Bapak Ibu praktek menciptakan lagu berdasarkan materi pembelajaran ya. Seperti apa sih cara-caranya gitu. Ini kita belajar teori dulu, yaitu praktek menciptakan lagu. Oke. Menciptakan lagu berdasarkan materi pelajaran atau pembelajaran adalah cara kreatif dan menyenangkan untuk membantu siswa memahami dan mengingat konsep-konsep penting. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menciptakan lagu yang berdasarkan materi pembelajaran. Langkah yang pertama adalah pilih materi pembelajaran. Identifikasi topik atau konsep yang ingin Bapak Ibu ajarkan melalui lagu. Pastikan materi tersebut dapat disederhanakan menjadi lirik yang mudah untuk diingat siswa. Ya, langkah yang pertama pilih materi pembelajarannya. Langkah yang kedua, tentukan struktur lagunya Bapak Ibu. Pilih struktur lagu yang sederhana dan mudah diikuti seperti verse chorus ya, struktur dasar dengan bait verse atau refrain chorus ya. Atau verse chorus bridge, menambahkan bagian jembatan untuk variasi. Langkah yang ketiga, tulis liriknya. Ya, seperti yang saya jelaskan di video yang pertama, ini ada langsung Bapak Ibu ya, langkah-langkah penulisan lirik. Yang pertama adalah mengidentifikasi poin utama. Tuliskan poin-poin utama dari materi pembelajaran yang ingin dibuat liriknya. Buat garis besarnya. Tentukan bagaimana poin-poin tersebut akan diuraikan dalam lagu. Misalnya, setiap bait menjelaskan satu poin. Gunakan bahasa yang sederhana Bapak Ibu.
Pastikan lirik menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Tambahkan rima dan ritme. Rima dan ritme ya. Sorry ya, Bapak Ibu. Buat lirik dengan pola rima dan ritme yang konsisten untuk memudahkan penghafalan. Ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah tahu kalau langkah bikin lagu itu pilih materi pelajarannya apa, tentukan struktur lagunya seperti apa, tulis liriknya, dan langkah berikutnya ini contoh dari lirik Bapak Ibu ya. Jadi contoh materi pelajaran siklus air. Poin yang akan dibahas penguapan, kondensasi, hujan, infiltrasi. Nah ini lagu-lagunya. Air di lautan menguap ke awan. Dipanasi matahari itu namanya penguapan. Awan penguapan ya. Uap naik ke langit membentuk awan. Inilah siklus air kita pelajari dengan senang. Nah, jadi kita kalau membuat lirik Bapak Ibu pastikan itu ada rima dan ritmenya yang enak untuk didengarkan. Sehingga siswa itu mudah untuk menghafalkan. Nah, setelah bikin lirik, bikin apa nih? Langkah keempat, bikin melodi Bapak Ibu. Ya, cara untuk bikin melodinya, pilih skalanya. Yang saya ulang di video pertama tadi ya, pilih skalanya, pilih skala mayor atau minor, tergantung suasana yang ingin Bapak Ibu ciptakan. Buat motif sederhana, mulailah dengan motif melodi sederhana yang dapat diulang dan dikembangkan. Sesuaikan dengan lirik, pastikan melodi sesuai dengan ritme dan intonasi lirik. Contohnya, untuk lirik di atas, nah, seperti lagu hujan itu ya, yang tadi, yang di slide sebelumnya, Bapak Ibu bisa membuat melodi sederhana dengan menggunakan skala mayor C. Misalkan ini ya, C, terus kemudian pindah ke G, pindah ke F, pindah ke C, seperti itu. Yaitu adalah untuk buat melodinya. Jangan lupa untuk menambahkan harmoni Bapak Ibu. Pilih akor dasar, mulailah dengan akor dasar yang cocok dengan melodi. Kembangkan progresi akor seperti buat progresi akor yang mendukung melodi dan memberikan variasi. Contoh ya, progresi akor sederhana untuk lirik dan melodi di atas itu bisa nanti ditambahkan pada bagian refren ya. Kemudian ditambahi juga setelah bridge, kemudian refren, kemudian nanti outro ya, itu bisa. Nanti Bapak Ibu akan mudah hal ini kalau dipahami oleh orang awam. Kadang-kadang istilah-istilah lagu itu membingungkan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan belajar pelan-pelan saja. Tapi nanti ada cara terakhir di video yang akan saya jelaskan di video terakhir. Kita nggak perlu belajar ini lagi. Yang penting tahu teorinya. Lanjut langsung kita eksekusi menggunakan cara yang paling singkat dan mudah. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai selesai ya. Langkah yang keenam adalah rekam dan presentasikan ya. Silakan direkam lagunya, gunakan alat perekam sederhana atau aplikasi perekaman untuk merekam lagu. Kalau saya biasanya pakai HP atau mungkin mic condenser ya, itu untuk merekam lagu ya. Presentasikan, putar lagu di kelas atau ajak siswa untuk menyanyikan bersama. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, insya Allah Bapak Ibu dapat menciptakan lagu berdasarkan materi pembelajaran yang akan membantu siswa memahami dan mengingat konsep-konsep penting dengan cara yang menyenangkan dan interaktif ya. Itu Bapak Ibu langkah-langkah sederhana untuk membuat yang namanya lagu. Ya, sekarang saya akan tunjukkan nih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu tentang studi kasus ya dan contoh sukses penggunaan lagu dalam pembelajaran. Loh, memang ada? Ada dong ya. Contoh yang pertama, belum. Ya. Penggunaan lagu dalam pembelajaran telah menunjukkan hasil yang positif dalam berbagai konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa studi kasus dan contoh sukses yang dapat dijadikan referensi. Ini Bapak Ibu ya. School House Rock ya. Jadi School House Rock ini adalah serangkaian animasi musik pendidikan yang ditayangkan di televisi Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Serial ini itu mencakup berbagai topik termasuk tata bahasa, matematika, sains, dan sejarah dengan tujuan untuk membantu anak-anak belajar melalui lagu. Hasilnya apa? Dari School House Rock ini meningkatkan adanya peningkatan pemahaman ya. Anak-anak yang menonton School House Rock itu menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi pelajaran yang dibahas Bapak Ibu. Popularitas dan penerimaan serial ini menjadi sangat populer dan diterima baik oleh siswa, guru, dan orang tua, dan masih digunakan dalam beberapa bentuk hingga hari ini. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah School House Rock. Ada lagi? Ada
Ada tentang studi kasus The Water Cycle Song, ya. Jadi The Water Cycle Song ini adalah sebuah kelas, ya, di sebuah sekolah dasar menggunakan lagu berjudul The Water Cycle Song untuk mengajarkan siklus air kepada siswa. Lagu tersebut menjelaskan proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi melalui lirik yang mudah diingat. Hasilnya apa? Yaitu peningkatan daya ingat jelas, ya. Siswa dapat mengingat dan menjelaskan siklus air dengan lebih baik setelah belajar melalui lagu. Adanya partisipasi aktif, ya. Siswa menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi selama pelajaran dan menikmati proses belajar. Adakah lagi? Ada, ya. Yang ketiga adalah multiplication rock. Apa itu multiplication rock itu, ya? Bagian dari Schoolhouse Rock, multiplication rock berfokus pada pengajaran tabel perkalian melalui lagu-lagu yang enak dan mudah diingat, ya. Hasilnya apa? Penguasaan tabel perkalian. Siswa dapat menguasai tabel perkalian dengan lebih cepat dan akurat dari mendengarkan atau mengikuti lagu tadi, ya. Peningkatan motivasi. Siswa lebih termotivasi untuk belajar matematika karena merasa bahwa belajar melalui lagu lebih menyenangkan. Juga ada Bapak Ibu itu lagu bahasa asing, ya. Itu contoh kasus tentang lagu bahasa asing. Di beberapa kelas bahasa asing, guru menggunakan lagu untuk mengajarkan kosakata dan tata bahasa. Misalnya, lagu-lagu Spanyol digunakan di kelas bahasa Spanyol untuk memperkenalkan kosakata sehari-hari dan frase. Hasilnya apa? Peningkatan pengucapan dan kosakata. Siswa menunjukkan peningkatan dalam pengucapan dan penggunaan kosakata baru. Adanya keterlibatan siswa, Bapak Ibu. Siswa lebih tertarik dan terlibat dalam pelajaran bahasa asing melalui kegiatan menyanyi. Nah, itu Bapak Ibu. Juga ada contoh sukses lainnya yaitu math song, ya. Beberapa guru matematika menggunakan lagu-lagu yang diciptakan khusus untuk mengajarkan konsep matematika seperti pecahan, persamaan, dan geometri. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, ketika zaman SMA itu nyanyi bareng untuk belajar tentang matematika. Sin kali sin atau mungkin min kali min gitu ya. Jadi ada ada irama-irama yang dibuat sama guru saya waktu di SMA itu memudahkan kita Bapak Ibu untuk menghafal tentang perkalian atau mungkin tentang sinus, kosinus, tangen dan sebagainya, ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pemahaman konsep yang lebih baik. Siswa lebih mudah memahami konsep matematika yang abstrak melalui lagu. Pembelajaran interaktif. Lagu memberikan cara yang interaktif dan menyenangkan untuk belajar matematika yang seringkali dianggap sulit dan membosankan. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, kesimpulannya, penggunaan lagu dalam pembelajaran telah terbukti efektif dalam berbagai studi kasus dan contoh sukses. Beberapa keuntungan utama dari penggunaan lagu dalam pembelajaran itu meliputi peningkatan pemahaman dan daya ingat. Siswa lebih mudah mengingat materi pelajaran melalui lirik lagu yang berulang dan mudah untuk diingat. Kedua, peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran ketika metode yang digunakan menyenangkan dan interaktif. Yang ketiga, peningkatan pengucapan dan kosakata. Dalam pembelajaran bahasa asing, lagu membantu siswa meningkatkan pengucapan dan kosakata dengan cara yang alami dan menyenangkan. Menggunakan lagu dalam pembelajaran dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan hasil belajar dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita sudah belajar, ya. Ini mungkin ini materi yang terakhir ini Bapak Ibu, ya. Ini materi terakhir dari teori yang kita pelajari, bagaimana evaluasi efektivitas media lagu dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kalau ditanya apakah media lagu ini efektif dalam proses belajar mengajar? Nah, evaluasi efektivitas penggunaan lagu dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan melalui berbagai metode untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan siswa mendapatkan manfaat maksimal. Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas media lagu dalam pembelajaran. Apa saja? Nah, untuk penilaian kognitif,
Nah, silakan ada tes pra dan pasca ya. Untuk pretest, lakukan tes sebelum memperkenalkan lagu untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang materi pelajaran. Kalau post-testnya, setelah pembelajaran dengan media lagu, lakukan tes yang sama atau serupa untuk mengukur peningkatan pemahaman. Contohnya, jika lagu digunakan untuk mengajarkan siklus air, tes pra dan pasca dapat mencakup pertanyaan tentang proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ya, itu untuk penilaian kognitifnya Bapak Ibu. Tentunya untuk pretest dan post-testnya. Nah, untuk penilaian afektifnya bagaimana, Pak? Nah, kita bisa menggunakan survei dan kuesioner, ya. Survei kepuasan misalkan, ya. Gunakan survei untuk mengumpulkan feedback dari siswa tentang pengalaman mereka belajar dengan media lagu. Pertanyaan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesenangan, keterlibatan siswa, dan kemudahan pemahaman. Untuk kuesioner motivasi, ya, kumpulkan data tentang perubahan dalam motivasi belajar siswa setelah penggunaan lagu dalam pembelajaran. Contohnya, survei dapat menanyakan seberapa besar siswa menikmati pembelajaran dengan lagu dan apakah mereka merasa termotivasi untuk belajar materi tersebut. Nah, itu Bapak Ibu ya, untuk penilaian afektif. Nah, untuk penilaian perilaku gimana? Nah, untuk penilaian perilaku bisa, misalkan seperti observasi kelas ya. Untuk keterlibatan siswa dulu ya, amati tingkat keterlibatan siswa selama pembelajaran dengan media lagu, seperti partisipasi aktif, antusiasme, dan kerjasama dalam aktivitas kelompok. Terus kita juga bisa melihat interaksi guru dan siswa. Amati interaksi antara guru dan siswa selama penggunaan lagu, serta bagaimana guru mengintegrasikan lagu dalam pengajaran. Contohnya, observasi dapat mencatat apakah siswa lebih banyak bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar saat penggunaan lagu. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu untuk penilaian perilaku. Untuk penilaian keterampilan apakah bisa? Oh, tentu bisa. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Untuk proyek dan tugas misalkan ya. Untuk proyek kreatif, evaluasi proyek-proyek kreatif yang melibatkan penulisan lirik atau pembuatan video musik berdasarkan materi pelajaran. Itu untuk yang proyek kreatif. Untuk tugas praktek misalkan, berikan tugas yang memerlukan penerapan konsep yang dipelajari melalui lagu, seperti membuat diagram siklus air setelah mendengarkan lagu tentang siklus air. Contoh, penilaian proyek kreatif dapat mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian dengan tema, kreativitas, dan akurasi konten. Itu Bapak Ibu ya. Nah, apakah evaluasi ini bisa juga untuk analisis data? Oh, tentu bisa ya. Misalkan statistik deskriptif ya. Rata-rata skor ya Bapak Ibu misalkan ya. Hitung rata-rata skor tes pra dan pasca atau pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa. Kita juga bisa melihat distribusi skornya. Analisis distribusi skor untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara skor sebelum dan setelah penggunaan lagu. Itu untuk statistik deskriptif. Untuk analisis kualitatif seperti apa? Oh, kita bisa seperti analisis teks ya. Analisis jawaban terbuka dari survei dan kuesioner untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pendapat siswa tentang pembelajaran dengan lagu. Bapak Ibu juga bisa refleksi ya. Refleksi guru ini kumpulkan refleksi dari guru tentang pengalaman mereka menggunakan lagu dalam pembelajaran dan pengamatan mereka terhadap respon siswa. Ya, jadi itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kesimpulannya atau rekomendasi ya, berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai metode evaluasi, buat kesimpulan tentang efektivitas penggunaan lagu dalam pembelajaran. Sampaikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Contoh kesimpulan seperti ini. Peningkatan pemahaman ya. Siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep setelah menggunakan lagu sebagai media pembelajaran. Untuk motivasi ya, motivasi yang lebih tinggi. Survei menunjukkan bahwa siswa merasa lebih termotivasi dan menikmati proses belajar dengan lagu. Untuk keterlibatan lebih tinggi, observasi kelas menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa selama pembelajaran dengan media lagu. Dengan evaluasi yang komprehensif, guru dapat menilai efektivitas media lagu dalam proses belajar mengajar dan membuat keputusan yang didasarkan pada data untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik dan efektif.
Itu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini di video yang kedua ini kita sudah belajar bagaimana untuk memahami yang pertama strategi kita dalam membuat media musik dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemudian cara membuat lagu dan evaluasi dalam penggunaan efektivitas lagu ya dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya di video terakhir kita akan bersama-sama mempraktekkan ya penggunaan bantuan AI untuk membuat lirik dan lagu secara otomatis. Kita pakai media apa? Kita pakai cara yang bagaimana? Tunggu di video yang ketiga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.